Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membawakan materi tentang pengantar ultrasonografi dasar. Materi ini adalah materi pertama dari serangkaian 14 kali materi untuk mata kuliah teknik USG dasar. Untuk materi pertama, kita akan buat menjadi dua bagian ya. Bagian pertama, kita mulai dari sini. Oke, ini sekilas profil saya ya. Jadi untuk pendidikan formal, saya mulai dari D3-nya itu di Poltekkes Jakarta 2, lulus tahun 2003, lalu peminatan USG, lulus tahun 2011. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan S2 saya di Teknologi Biomedis Universitas Indonesia. Untuk pengalaman saya di bidang USG, saya pernah menjadi beberapa kali ya pembicara pada workshop USG dasar. Saya juga sebagai trainer di bidang USG dan juga freelance sonografer di beberapa rumah sakit dan klinik. Nah, ini beberapa kliniknya. Nah, ini salah satu kegiatan ya, ada kegiatan saya sedang menjadi narasumber dan ini sedang menjadi peserta workshop. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi pemeriksaan USG merupakan pemeriksaan dalam bidang penunjang diagnostik yang memanfaatkan gelombang ultrasound atau ultrasonik dengan frekuensi yang tinggi tanpa menggunakan radiasi atau non-radiatif, tidak menimbulkan rasa sakit atau non-traumatik, dan sebagian besar tidak menimbulkan efek samping atau non-invasif. Relatif murah, pemeriksaannya relatif cepat, dan persiapan pasiennya serta peralatannya tuh relatif mudah. Nanti untuk materi berikutnya kita akan menjelaskan masing-masing keuntungan dari USG. Ini ada beberapa komponen USG nih. Yang saya tampilkan ini adalah komponen USG yang cukup lengkap ya. Ya, karena USG itu nanti ada beberapa model, ada yang lengkap seperti ini, ada juga yang tipikalnya portable, ada juga yang sistemnya itu kecil ya, kayak mini tablet. Untuk komponen alat-alat USG itu pasti ada displaynya. Untuk saat ini mungkin displaynya udah OLED ya, ini masih layar LCD nih, tapi untuk saat ini udah ada yang LED bahkan OLED. Terus pasti ada transducer nih, atau kita sebut juga probe USG atau transducer USG. Untuk jenis transducer sendiri itu juga ada macam-macam nih. Yang sebelah kanan nih ada transducer linear, transvaginal, transrektal, terus ada yang transducer sektor, ada yang transducer linear, ada yang transducernya konveks, dan macam-macam ya. Nanti kita ada bahasan khusus tuh untuk transducer. Terus ada juga printernya nih. Nah, printer biasanya printer yang thermal, yang hitam putih. Ada juga printer yang polaroid. Terus ada pulse control. Nah, USG itu bisa memakai dua pulse, dua gelombang, jadi pulse wave dan continuous wave. Nah, terus ada keyboard. Bahkan untuk alat USG yang terbaru sudah pakai touch keyboard dan touch screen. Dan yang pastinya juga ada CPU-nya atau komputernya. Dan ini media penyimpanannya dalam bentuk disk storage. Nah, ini komponen-komponen yang ada di alat USG. Untuk lebih detailnya nanti di materi kelima komponen alat USG. Nah, kita flashback historinya nih untuk penemuan alat USG. Pada tahun 1880 ditemukan efek yang namanya piezoelectric effect oleh Pierre Curie dan Jacques Curie. Gitu. Apa yang ditemukan? Bahwa ada suatu benda, pasir kuarsa ya, bendanya itu, yang jika diberikan tekanan itu menghasilkan listrik. Nah, kayak gitu.
Jadi kalau benda itu ditekan, ada listriknya. Itu yang ditemukan piezoelektrik. Jadi piezo itu adalah tekanan, elektrik itu listrik. Dan tahun 1881 ditemukan efek baliknya nih oleh Gabriel Lippmann. Jadi kalau benda tersebut diberikan listrik, nah terjadi perubahan bentuknya. Nah, jadi USG itu kalau misalkan kita tekan ada listriknya, dan kalau kita kasih listrik ada tekanannya. Nah, efek tersebut, efek piezoelektrik dan reverse-nya itu dijadikan dasar untuk membuat alat ultrasound. Pemanfaatan awal tahun 1917, lomba ultrasound itu digunakan oleh kapal selam nih untuk sonar, untuk ngecek kedalaman. Barulah tahun 1950 mulai diterapkan pada industri pabrik, industri makanan, dan juga medis. Dalam hal ini ada alat ultrasonografi. Nah, perkembangannya pun nggak kayak sekarang nih. Mungkin ini perkembangan zaman dulu nih, udah mulai dari gede tuh ya, nih dari Ludwig, ini emot. Nah, ini baru bimot nih tahun 60. Nah, ini udah mulai bagus ya. Nah, ini udah mulai model terbaru, dan ada juga yang sampai yang kecil nih, yang besar tablet. Nah, apa itu emot, apa itu bimot? Nah, nanti kita juga akan bahas di materi khususnya. Dari berbagai keuntungannya, alat USG pun ada keterbatasannya. Yang pertama apa? Lomba USG itu tidak bisa melewati objek dengan density yang tinggi. Maksudnya objek-objek padat, contohnya tulang atau kalsifikasi atau kapuran. Dan juga tidak bisa melewati udara. Misalkan udara di dalam gaster, udara di dalam paru-paru, itu nggak bisa tuh. Makanya USG memerlukan gel di tubuh. Kenapa? Supaya pori-pori kulit itu tertutup, jadi tidak ada udara. Nah, ini skema singkatnya bagaimana pembentukan citra USG. Gelombang ultrasound dihasilkan oleh transducer USG atau kita sebut probe. Nah, dihasilkan melalui kristal piezoelektrik. Gelombang ultrasound tersebut akan merambat masuk ke dalam organ. Nah, setelah mengenai organ, ada yang dipantulkan balik nih, ada yang diteruskan dan ada lagi dipantulkan balik, dan begitu seterusnya. Ultrasound yang dipantulkan disebut echo. Echo tersebut diterima kembali oleh transducer USG, lalu diteruskan untuk diproses menjadi gambaran USG atau citra USG. Nah, konsepnya seperti ini. Transducer mengemisikan ultrasound, menemui organ, lalu ada yang dipantulkan balik, tapi ada juga yang ditransmisikan. Nah, dan ditransmisikan juga nanti pasti akan dipantulkan balik lagi nih. Jadi nanti echo yang sampai di transducer itu beda-beda tuh waktunya. Karena beda-beda, energinya pun nanti akan beda-beda. Nah, dari perbedaan energi tersebut nanti diproseslah menjadi suatu citra gambaran USG dalam bentuk gambaran hitam putih atau B-mode, brightness mode. Ini beberapa bentuk dan jenis transducer. Yang tadi ini transducer linear. Nah, ini nanti gambarannya bentuknya kotak ya. Ada lagi transducer yang curve ya. Bentuknya ini kayak cembung itu, kurva. Ada lagi bentuknya sektor nih, lancip ya, kerucut. Ada lagi bentuknya untuk 3D atau 4D nih. Jadi dia bisa scanningnya itu longitudinal dan transversal. Untuk display USG ada beberapa macam. Yang pertama adalah E-mode, yaitu amplitudo mode. Ini gambaran amplitudonya nih, E-mode.
Tapi bukan yang hitam putih ini, melainkan yang grafik yang bawah ini, yang saya tunjukkan dengan kursor. Jadi tampilan emote hanya berbentuk kurva seperti ini. Tuh. Makin tinggi kurva amplitude kurva tersebut, artinya gambarannya makin hyperechoic, makin banyak echonya. Jadi kalau kita komparasi dengan gambaran B-mode, nah, jadi kalau yang tinggi gambaran itu putih tuh. Tapi kalau yang amplitudenya rendah, gambarannya jadi hitam. Oke. Terus display yang kedua adalah gambaran B-mode atau brightness mode. Ini citra USG yang sering dipakai nih. Nah, bisa gambaran seperti ini nih. Ini contoh memakai transducer linear, yang sebelah sini memakai transducer curve. Ini gambaran hepar, ini gambaran payudara. Gambarannya apa B-mode? Jadi kita brightness nih, gelap terang. Jadi ada gambar yang hitam, ada gambar yang abu-abu, ada yang putih nih, terang seperti itu. Ini gambaran B-mode. Bagaimana proses terjadinya nanti di materi khusus ya. Lalu ada M-mode, the motion mode, pergerakan, untuk mengukur atau melihat pergerakan dari objek. Contohnya pergerakan jantung atau pergerakan otot. Walaupun tampilannya seperti B-mode, tapi kita bukan melihat gelap terangnya, tapi pergerakannya. Nanti dikonversi menjadi tampilan grafik seperti ini. Ini contoh untuk mengukur FHR atau fetal heart rate. Ada lagi yang namanya Doppler. Doppler itu ada dua model, ada yang color Doppler dan ada power Doppler. Color Doppler ada warnanya biru dan merah. Kalau power Doppler cuma satu warna. Kenapa? Karena kalau color Doppler menggunakan pulse wave, power Doppler menggunakan continuous wave. Bentuknya pun ada duplex dan triplex imaging. Nah, ini adalah terminologi yang kita pakai di pemeriksaan USG. Yang pertama adalah isoechoic. Isoechoic maksudnya apa? Ini contoh, kalau teman-teman bisa lihat, ini ada struktur sebenarnya bulat, tapi gambarnya itu samar-samar dengan yang sekelilingnya. Jadi ekogeniknya tuh sama. Nah, ini lesi-lesi yang kita sebut isoechoic nih, mirip-mirip. Ada lagi yang namanya hypoechoic. Ini yang bulat di tengah-tengah ini ya. Ini lebih gelap. Nah, ini namanya hypoechoic, yang ini nih, yang saya kasih panah. Ada lagi yang namanya hyperechoic, lebih terang nih. Gambaran hyperechoic nih, gambarannya putih. Dan ada juga yang anechoic, nggak ada echo, gambarannya itu hitam. Ini biasanya adalah cairan nih. Terus ada juga gambaran yang kita sebut homogen dan heterogen. Maksudnya homogen gimana? Ini contoh, ini gambaran plasenta ya. Ini gambarannya homogen tuh, mirip-mirip. Tapi ada lagi gambarannya tuh heterogen. Oke, untuk materi berikutnya nanti saya akan bahas lanjutan materi ini ya di bagian kedua. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu di bagian keduanya.